dan Bapak Ibu dan anak sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara kegiatan rekreasial fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu kita masuk di acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak Haji. Kita kasih semangat ya, biar diri saya semangat. Selamat pagi. Pagi. Ya. Bapak Ibu sekalian, terutama yang sangat kita hormati, teman-teman ataupun tim dari BPJS yang dalam hal ini diwakilkan atau didelegasikan pada Ibu Iriana, sahabat saya, sahabat kita semua sering memantau kita. Kemudian tentunya Komandan Lapangan ada Dr. Obed Sinurat, spesialis karena anak-anak selalu membuat singkatan Dr. Rosi. Robert bukan sini nggak bisa Tonga, ya spesialis neurologi. Sekarang istilah baru ada saya nggak begitu apa istilah baru neurologi ya atau saraf ya. Beliau walaupun dulu konsultan tapi sangat ahli mengenai. Kemudian jajaran wakil direktur yang hadir, semua hadir. Ada wakil 1 Dr. Epi, wakil 2 Dr. Linda, wakil 3 Bu Nurhani SKM yang semuanya wanita-wanita baru yang mendampingi saya. Juga ada tamu khusus kita Dr. Willy, beliau bedah karu pas kuliah. Ini juga sahabat saya dari Samratulangi Manado, Jogja, berada di Pambunan RSUD Kabupaten Sedang. Kemudian juga pastinya Bapak Ibu semua dari jajaran staf dan juga semua unsur yang hari ini terlibat dalam kreasi kembali masyarakat daerah kita. Bapak Ibu semua, biar semangat kita kasih pantun ya untuk teman-teman dari BPJS dan kebiasaan kita. Dokter ini juga tahu bahwa dia sedang suka kasih pantun. Memang kalau banyak pantun pasien bisa gak terus pantun terus ya. Tapi saya coba kasih pantun, mudah-mudahan semangat semua. Ya, kita mulai dari pantun makanan dulu ya. Bukan kentang sembarang kentang. Kentang itu diibas lagi. Selamat. Saya ucapkan selamat datang dan tentunya selamat pagi untuk kita semua. Baru diingat BPJS, kita kasih bersemangat. Ada orang melukis di atas kapal. Kalau menetes jangan hilang pakai sarung tangan. BPJS ini memang mantap, mari kita beri tepuk tangan. Udah sisanya saya plus itu orang bukan. Nah, Bapak Ibu semua bahwa kredensial ini penting. Kenapa? Walaupun kita harus pemerintah dalam tugas dalam hal ini, BPJS mungkin menilai kita sebagai penugasan yang bagian daripada konstitusi, bagian daripada tugas negara yang dibebankan sebagai rumah sakit daerah dan kita sebagai aparatur sipil negara. Tapi mau tidak mau dengan regulasi yang ada di BPJS, rumah sakit kita ini akan disandingkan dengan provider-provider lain. Nanti mungkin Dian akan menjelaskannya. Bagaimana kita harus berkompetisi, bagaimana kita harus melakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan.
sehingga pada hari ini dilakukanlah evaluasi. Bisa saja dilanjutkan dengan kontrak segala macam, tapi BPJS akan menilai bahwa yang kita lakukan itu mungkin masih asal-asalan, belum ternilai dengan baik, belum terasesmen dengan baik. Maka pada hari ini kita didatangi oleh teman-teman dari BPJS. Pastinya bukan hanya dalam tugas dan fungsi negara saja, tetapi adalah tugas dan fungsi pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan. Itu yang paling dinilai. Dan tentunya juga ini Dr. Robert, teman-teman kita juga pastinya akan terakses, juga akan terbiasa dengan situasi itu. Ya, para dokter spesialis yang baik yang hadir di ruangan ini maupun yang berada di lapangan sangat ditentukan oleh bagaimana BPJS bisa meng-approve yang disebut dengan HAFIS, yang disebut dengan kompetensi segala macam. Dan itu tentunya adalah bukan dari BPJS, bukan kami ada ini kok nggak di-approve juga, padahal itu adalah kemungkinan dari kita, kemungkinan sama prasarana, kemudian juga kegiatan lain, demikian juga salah prasarana yang lain. Jadi mau tidak mau BPJS ini harus sama kita kembangkan, kita besarkan sebagai bagian daripada fungsi negara di satu sisi, dan kita sendiri sebagai fungsi kesejahteraan. BPJS hari ini memposisikan diri di atas antara 85 sampai 89%. Anda bisa bayangkan rumah sakit ini dengan status sebagai PPD, dengan status sebagai rumah sakit hampir mandiri yang membiayai operasional dan segala macam pembiayaan lain, kita berharap dari pasar BPJS. Sementara BPJS sendiri memiliki banyak provider yang juga harus berkembang dan maju, dan tentunya mereka diberi amanah untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap peserta. Kalau kita tidak bisa mengimbanginya dengan memberikan kualitas dan pelayanan terbaik, bagaimana BPJS mau mengirim pasien atau merekomendasikan pasien ke kita? Begitu juga sebaliknya. Dengan kualitas pelayanan yang baik, kita membantu BPJS meningkatkan visi mereka ataupun misi mereka sebagai bagian daripada tugas fungsi negara, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Jadi ini masalah imbal balik ya antara dua institusi pemerintah yang tentunya tidak akan bisa dibicarakan kalau BPJS-nya berhadapan dengan provider dari swasta. Kami akan melayani Anda, membuat Anda tahu kalau Anda kalau dengan institusi pemerintah kita mau tidak mau harus selalu mendukung. Itu tugas dan fungsi kita dengan BPJS. Dan BPJS mempunyai amanah undang-undang bahwa mereka bisa menentukan pelayanan provider mana. Maka untuk itu kita mengimbanginya dengan peningkatan kualitas. Jadi Bu, karena nanti saya juga dari awal mohon izin, nanti tidak bisa mendampingi sampai dengan selesai, tapi kami harapkan mana nanti yang kurang itu bisa kami penuhi, insya Allah. Kemudian nanti kita akan coba. Kemudian ada beberapa sarana prasarana juga ya Bu, yang paling selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur RSUD Dr. Haji Hamid Rabunan, Dr. Hani, kemudian ibu-ibu ya, bukan bapak ibu ya, ibu-ibu hadir 1, 2, dan 3, kemudian Bapak Ketua Tim ya, Komite ya, Dr. Robert, Sintoma, dan juga dokter yang hadir di sini, dan juga hari ini kami juga didampingi oleh Dinas Kesehatan, ada Bu Eni, dan tim ya. Jadi terima kasih juga Bapak Ibu yang hadir di sini dari tim RSUD Labuhan. Kami juga hadir dari BPJS ada berempat, dengan rekan saya ada Bumi, Bu Angel, dan juga Pak Dimas. Terima kasih pertama kali kita bacakan kali dalam Maisa karena kita masih diberikan kesempatan bertemu untuk hari ini dengan agenda referensial di RSUD Labuhan ini. Sebelumnya kami terima kasih atas sambutannya diberikan
nanti kami izin juga dok untuk ya sesudah kita materi sampaian sedikit terkait apa yang menjadi poin PPDN, nanti kami akan izin turun ke lapangan memeriksa kesesuaian apa yang disampaikan kami dengan kondisi yang di lapangan. Mudah-mudahan rumah sakit Petamburan ini sudah memenuhi ya dari segi persyaratan kredensial kita. Kemudian juga sebenarnya baru sebulan yang lalu juga kita datang ke sini ada bersama tim dinas dan TKS sekitar sebulan yang lalu terkait dengan review kris ya, persiapan kris ya, dimana di bulan lalu itu kita mungkin masih ada beberapa catatan. Memang perbedaannya antara penilaian kris kemarin dengan di rekening kita ini secara indikator memang sudah diakomodir, namun secara perhitungannya ada sedikit perbedaan. Kalau di jumlah nanti kita lihat per indikatornya ada bed yang sudah memenuhi. Kalau kemarin kita kris ada beberapa bed yang sudah memenuhi dua indikatornya. Jadi ada perbedaan poin di situ. Kemudian juga dalam form rekomendasi kita juga sudah mengakomodir nanti untuk persiapan review kelas ya. Kalau kemarin rumah sakit Petamburan memang tidak terkena review kelas, ya mudah-mudahan sudah sesuai dengan ketentuan dari Permenkes. Kelas B minimal berapa tempat tidur, kemudian kelas B itu ICU berapa, ventilatornya sudah sesuai. Nah, kami yang perlu kami ingatkan kembali bahwa ventilator beliau adalah yang sudah terkalibrasi. Nanti bisa kita pastikan kembali apakah selain ventilator peralatan yang digunakan juga di ICU sudah terkalibrasi dengan masa terapi yang masih berlaku. Kemudian dalam perkara kami kali ini kami memang tidak lebih dari bagian penjagaan paralelitisasi. Sebetulnya kami sudah ini bersama, namun kebetulan teman-teman dari bagian PMU sedang ada yang dikerjakannya situlah istilahnya harus dikerjakan dengan segera. Dari nanti program edukasi kita ini dok, kita melihat memang dari beberapa persyaratan disampaikan yang baru ya terkait dengan pengajuan kerjasama pelayanan baru yang sudah masuk orang kita yang sudah sebenarnya sudah dua kali kita turun untuk melihat itu yang pengajuan kemoterapi kita. Kita sebenarnya sudah sampaikan juga ke kredit pelayanan karena memang jenjangnya untuk pelayanan canggih yang termasuk antara catlab, kemoterapi, kemudian ada ya KDSU dan lain-lain. Kemudian dari itu nanti harusnya memang berjenjang dari kita atau cabang ke kredit pelayanan, kemudian kredit pelayanan akan menginformasikan kantor pusat. Kalau untuk saran kemoterapi memang cukup sampai visitasi dari kredit pelayanan, memang untuk penjadwalan belum dapat ditentukan kapan informasinya, memang kurang lebih minggu depan ya, karena kredit pelayanan itu masih full di jadwalnya. Ini jumlah kunjungan pasien di tahun 2024 memang di rumah sakit kita Bu mungkin 80 sampai 90% itu pasiennya adalah pasien BPJS, baik itu BPJS kelas 3, kelas 2 maupun kelas 1. Ini fasilitas pelayanan yang ada di kita ada beberapa pelayanan yang 24 jam termasuk IGD. Di dalam IGD kita ada kamar bedah emergency yang juga 24 jam. Kemudian kita ada laboratorium, radiologi, UTD, unit hemodialisa, kemudian farmasi, dan ada ponek yang semuanya berjalan 24 jam. Selanjutnya sesuai dengan pelayanan, sesuai dengan jam pelayanan dan ruangan-ruangan penginap itu semuanya tetap berjalan seperti layaknya sesuai dengan SPM. Lanjut. Ini upaya dari RSUD Petamburan dalam peningkatan mutu pelayanan. Yang pertama, kami sudah melakukan transformasi digital layanan, di mana RSUD Petamburan kami sudah menerapkan rekam medis elektronik. Ya walaupun mungkin ada beberapa yang belum masuk terkait dengan yang harus memerlukan tanda tangan basah. Kemudian SIM-PPS kita juga sudah terintegrasi
dengan aplikasi BPJS, walaupun belum semua Bu ya, mungkin terkait dengan Viclaim dan ini antrian online yang sedang berjalan kita coba ya Kak Novel, karena kita menunggu yang kamera itu namanya freestyle ya, itu. Kemudian kita juga sudah terintegrasi di Satu Sehat Kemenkes, Simenkes kita, dan juga kedepannya Simenkes sedang terus berkembang dan terus bridging dengan BPJS menuju integrasi dengan Viclaim untuk mempercepat proses klaim. Lanjut. Yang kedua, kita ada upaya terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Kita selalu mengirim staf-staf kita untuk melakukan peningkatan kompetensi, termasuk juga terkait dengan layanan KJSU dan non KJSU yang kedepannya juga akan turun pengakuannya ke RSUD Amir Tambunan. Kemudian pengembangan layanan spesialis dan subspesialis. Jadi ada beberapa dokter kita juga yang sedang sekolah mengambil subspesialis itu, dan juga ada beberapa subspesialis yang memang pindah ke RSUD kita. Itulah yang beberapa sudah kami ajukan, seperti Dokter Willy yang ada di depan ini, dokter bedah konsultan bedah vaskular. Kemudian ada Dokter Doharjo, dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular. Juga nanti ada Dokter Wasli Zakia, itu yang baru kembali dari pendidikan, dokter spesialis anak konsultan neonatologi. Ini Dokter Frankie Bu yang lama sekali Bu untuk layanannya di-approve dari tahun lalu sampai dengan tahun ini. Dokternya kasihan sudah merupakan konsultan penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi, tapi BPJS belum bisa membayar sebagai konsultan. Dokter Frankie ya. Kemudian ada penerapan standar akreditasi, itu kita tetap terus melakukan evaluasi, baik itu dari sisi komite mutu, komite PPI, dan juga dari tim akreditasi itu sendiri. Penanganan keluhan dan masukan dalam sistem pengaduan. Ini untuk BPJS kita ada PIPP, untuk rumah sakit kita ada PIRS, informasi rumah sakit yang juga merupakan pusat pengaduan, di mana di situ juga sudah ada alur komplain yang sudah ditetapkan oleh SK Direktur. Lanjut. Ini upaya peningkatan vaskes dalam mutu pelayanan juga. Jadi kita ada perbaikan dan peningkatan infrastruktur dan fasilitas. Mungkin seperti Ibu bilang tadi, setiap kita mengajukan pelayanan baru di tahun sebelumnya harus kita ajukan. Maka tahun ini kami akan mengajukan pelayanan pendek untuk di tahun 2025, supaya nanti approve-nya nggak sepanjang kemoterapi ya. Mungkin kayak operasionalnya lebih besar daripada kemoterapi. Jadi pembangunan gedung pendek itu sekarang sedang berjalan Bu. Dokternya juga sekarang sedang sekolah. Kami harapkan tahun depan itu sudah bisa kami ajukan, kami dikreditasi oleh BPJS. Tahun ini akan kami ajukan terkait dengan layanannya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Lanjut. Ini klinik spesialis kita. Jadi ini ada beberapa dokter spesialis dan dokter subspesialis kita yang ada di RSUD Amir Tambunan. Saat ini kita sudah memiliki hampir 15 orang dokter konsultan yang berpraktek di RSUD Amir Tambunan. Lanjut sih. Ini komitmen janji layanan. Ini komitmen rumah sakit ada janji layanan di mana syarat pendaftaran pasien, KTP dan KK dan dokumen fotokopi pada para peserta sebagai syarat pendaftaran layanan. Jadi kita di sini tidak lagi meminta kepada pasien ya, karena KTP dan KK itu mereka hanya sedang kasih, kita langsung upload ke CPNS-nya kita. Lanjut. Ini pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Jadi selama berjalan itu kita tidak pernah meminta biaya tambahan di luar dari ketentuan BPJS terkait dengan pasien BPJS yang dirawat di RSUD Amir Tambunan, baik itu tambahan obat maupun tambahan yang lainnya, kecuali pasiennya naik kelas membayar selisih sesuai dengan ketentuan dari BPJS. Lanjut. Ini tidak melakukan pembatasan hari rawat inap sesuai dengan indikasi medis. Jadi kami tidak pernah melakukan pembatasan terkait rawat inap terhadap pasien BPJS. Jadi mungkin kalau melihat dari hari rawatan kiriman mungkin ada yang panjang juga, terutama pasien-pasien ICU, karena memang kondisinya memang harus panjang perawatannya, jadi nggak mungkin kami pulangkan. Tapi mungkin di sini kita harus melihat definisi operasional dari kriteria sembuh. Jadi sembuhnya itu sampai batas mana? Apakah hilang keluhannya atau sembuh dan bisa normal seperti biasa? Karena ada beberapa penyakit tertentu yang nggak mungkin kita rawat sampai sembuh. Contohnya stroke, ya, contohnya cancer ya dokter.
Diabetes mellitus, PA, dan jiwa. Jadi nanti hari Senin Ibu rencana Kementerian Kesehatan non KJSU akan datang langsung ke RSUD Bangunan terkait dengan pengakuan yang non KJSU. Ini fasilitas rawat inap kita, VIP kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Semua ruang inap kita sudah dilengkapi dengan AC, di mana kita tahu AC merupakan ventilasi mekanik. Jadi yang diharapkan dari Kris itu juga kan ada ventilasi yang baik ya Bu ya. Jadi baik itu ventilasi secara konvensional yaitu jendela mungkin yang bisa dibuka, kemudian ada juga ventilasi secara mekanik yaitu berupa air conditioner. Nah kebetulan untuk fasilitas Kris ini sebenarnya juga sudah pernah ditinjau oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan juga sudah pernah secara Zoom dengan Kementerian Kesehatan. Pada saat itu kalau saya tidak salah di tahun 2023. Jadi review secara Kementerian Kesehatan memang secara 12 standar itu seharusnya kita sudah masuk semua. Lanjut. Ini jumlah tempat tidur Kris kita Bu. Kemarin kan mungkin belum kita buatkan SK Direktur, jadi sekarang sudah kita buatkan SK Direktur sesuai dengan komitmen pemenuhan 100% kamar rumah kita yang Kris sudah sesuai dengan 12 kriteria yang wajib dilaksanakan. Nah, karena memang Kris itu tidak terpaku pada ruangan kelas 3 dan itu nantinya mungkin kebijakan dari manajemen rumah sakit itu sendiri yang menempatkan pasiennya di mana, maka kami siapkan itu ada kelas 1 di 11 tempat tidur, kelas 2 di 22 tempat tidur, dan kelas 3 di 72 tempat tidur. Untuk kelas 3 itu maksimal di 4 bed, tapi ada yang 4 bed, ada yang 3 bed, ada yang 2 bed, dan ada yang 1 bed untuk kelas 3 kita. Yang 1 bed itu ada di ruangan stroke, karena pasien stroke itu nggak mungkin kita gabung-gabung antara satu dengan yang satunya. Lanjut. Ini fasilitas penunjang medis yang kita punya. Oke, nanti bisa dilihat saja dengan bedanya. Ini juga di endoskopi, bahkan kita sudah memiliki alat plasma. Mungkin nanti dokter bedah vaskular kalau sudah di-approve BPJS bisa menggunakan alat plasma juga ya dok ya. Ini klinik fasilitas penunjang medis yang ada di klinik rawat jalan. Baik, terima kasih. Demikian terkait dengan mobil rumah sakit dan juga acara televisi yang ini saya tanyakan. Saya mendengar bahwa untuk era baru ini di zaman Presiden Prabowo, BPJS akan berubah di mana rumah sakit untuk rujukan bukan harus dari puskesmas ke tipe D, tipe D baru ke tipe C, dari tipe C baru ke tipe B dan A. Kalau dia mempunyai penyakit kanker, misalnya dia harus melewati masing-masing satu dan dirawat oleh pelayanan di situ, pembiayaan menjadi sangat mahal. Katanya sekarang sudah berubah, tergantung kompetensi. Jadi misalnya ada pasien yang kanker dari puskesmas bisa langsung tembak yang memberikan pelayanan untuk misalnya radioterapi. Radioterapi mungkin adanya hanya di Adamari, jadi dia bisa langsung atau tidak harus tipe A, tipe yang lain, tetapi mempunyai kompetensi yang sama. Jadi yang bekerja itu adalah kompetensi baik SDM ataupun sarana. Contoh mungkin di tempat kita sekarang ini untuk kredensial kemoterapi misalnya, bisa nggak seperti itu gitu, misalnya dari rumah sakit. Bahkan nanti kalau ada balik kepenuhan, tidak sanggup pasiennya, tidak punya rawat inap, pasien berdatangan terus, kita dikirimin untuk dirawatnya di tipe B dan di tipe A karena kompetensinya yang sudah sesuai. Itu yang saya dapatkan kemarin ada pelatihan itu di Indonesia. Apakah betul atau tidak? Terima kasih. Ibu Yolanda bisa menjawab dari BPJS. Terima kasih. Dr. Robert, memang kami sendiri pun secara informal
tapi yang pasti memang informasi itu ada kami dengar bahwa nanti rujukan sudah tidak melihat lagi, tidak berjenjang sesuai kelas KS lagi, namun berdasarkan kompetensi. Kalau itu maksudnya sudah lama ya kita dengan soalnya, artinya tidak lagi nanti kelas di situ bersama itu, tapi jumlah kompetensinya nanti misalnya ada pasien untuk penyakit ini dikuasai mana ada kompetensinya, itulah nanti yang langsung dituju. Itu kita dengar sudah isu-isu yang beredar di lapangan. Namun kalau secara BPJS-nya kami belum bisa menjawab seperti apa karena memang belum ada juga regulasi pastinya, dan juga kami belum terinfo dari pusatnya seperti apa. Ya, memang ada informasi yang beredar. Jadi yang kami resepkan sama indikasi sering kadang beda, Pak. Bagaimana cara mengantisipasinya, Bu? Terima kasih, Bu. Artinya dari rumah sakit sudah terinfo untuk daftar obat PMB, sudah pernah diinfokan teman-teman dari timnya tuliskan ya. Artinya karena dia pasien yang kondisi sudah stabil dan obatnya yang diberikan dokter masuk dalam daftar obat PMB, itu yang menjadi sasaran. Nah, itu satu kalau yang bisa diuji balik memang. Tapi memang kita kan melihat dari data kita sebenarnya banyak pasien yang sudah pasien diagnosa PMB tadi yang datang sudah sampai berkali-kali, harus dua lebih dari berapa kali, dan itu sudah tidak hanya sebulan, tapi sudah berapa bulan. Artinya kan harusnya sudah kondisinya stabil ya dalam beberapa obat saja. Nanti itu dipastikan dengan dokternya, TPP-nya, obat-obatnya apa saja. Memungkinkan dengan obatnya dalam obat PMB, ya kalau obat PMB sebenarnya sama dengan obat kronis, dapat polas juga, karena memang ditentukan obat PMB mana. Nah, kalau ternyata ada obat yang memang diperlukan itu dan tidak bisa diganti, tidak ada pilihannya dengan obat PMB, ya memang itu tidak bisa menjadi coba dulu, dengan itu kan kondisinya tidak memenuhi 3B tadi, benar obatnya, benar diagnosa PMB, benar stabilnya, gitu. Nah, itu mungkin kalau pasien seperti itu kita sarankan untuk dikroniskan. Ya, artinya mungkin boleh dicoba, tapi memang kondisinya dia penyakit kronis stabil,